Shalom Kak Ime. Shalom Bang Haris. Apa kabarnya Kak? Baik, sehat, kuat, luar biasa. Abang gimana Bang? Puji Tuhan sehat Kak, kuat. Coba kita sapa adik-adiknya sehat Oh atau enggak ya Kak ya? iya, oke Bang, yuk kita sapa yuk. Shalom adik-adik. Apa kabarnya? Sehat, kuat, ceria, luar biasa. Hahaha. Iya Kak, berarti adik-adik di rumah udah ganteng-ganteng dan Oh cantik-cantik ya Kak ya? pasti Bang, dan tentunya mereka juga sudah siap untuk ibadah. Jadi mereka pastinya sudah menyiapkan Alkitab. Di rumahnya ya Kak Iya, ya? kemudian mempersiapkan persembahannya juga Bang. Betul Kak. Iya, mungkin mereka sudah tidak sabar lagi ya Bang untuk Iya, ibadah ya, Kak, ini. ya. Yuk langsung aja Bang kita Yuk, masuk sebelum Bang. kita memulai Iya, ibadah kita mulai nyanyi aja. dulu ya Kak ya? Iya baik Bang. Iya, lagu apa yang mau kita bawa hari ini pertama kali Kak? Hari ini harinya Tuhan, karena hari ini memang hari Tuhan ya. Oke, adik-adik boleh bangkit berdiri. Yang semangat. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Lagi ya Kak, bahasa Batak ya Kak? Baik, Sadarion. Sadarion, Sadarion, hari ini Tuhan, hari ini Tuhan. Beta hita, maklas di roha, maklas di roha. Sadarion, hari ini Tuhan. Beta hita, maklas di roha. Sadarion, Sadarion, hari ini Iya Kak, udah kita angkat lagu pujian kita, tapi kalau kita belum berdoa nggak klop rasanya iya, ya Kak ya? enggak klop, enggak pas ya. Jadi Iya. silakan Yuk, Bang. adik-adik dilipat tangannya, ditutup matanya, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu sepanjang hidup kami, terutama dari tadi pagi Kau lindungi supaya kami dapat beribadah di pagi hari yang indah ini Tuhan. Ya Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami ya Tuhan. Sertai dan lindungilah Tuhan ibadah kami dan biarkanlah kami mendengarkan firman-Mu untuk kami laksanakan di kehidupan kami Tuhan. Ya Tuhan, kami adalah makhluk yang berdosa Tuhan. Ampunilah kami agar kami disebut sebagai anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Iya adik-adik, kita kembali akan bernyanyi. Kita akan mendengarkan firman Tuhan sebentar lagi. Jangan lupa Alkitabnya dibuka kian ya. Nah, kita akan bernyanyi yang judulnya Jalan Serta Yesus. Boleh bangkit berdiri. Yang mau tepuk tangan boleh juga ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan-jalan suka, jalan-jalan suka, setiap sertanya setiap hari. Jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, serta Yesus selamanya. Sekali lagi ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus,
serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam duka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Iya Kak, kan kita mau dengar firman kan Kak? Iya, Yang betul. pembawa firmannya hari ini siapa ya Kak ya? Kita panggil aja yuk. Iya Kak. Amang Pendeta. Halo, Silakan, Amang. selamat hari Minggu Bang Aris. Selamat hari Minggu Amang. Selamat hari Minggu Kak Imelda. Selamat hari Minggu, Amang. Ya, selamat hari Minggu juga untuk anak-anak sekolah minggu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu marilah kita berdoa. Segala puji syukur kami kepadamu ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, atas anugerah yang boleh kami rasakan hingga pada pagi hari ini. Di hari Minggu ini Tuhan, kami dapat berjumpa dengan anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu di rumah mereka masing-masing. Kiranya Engkau yang memberkati mereka Tuhan, biarlah menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang takut akan Tuhan, dan selalu bergiat untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Yalah Bapa kami di surga, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Hadirlah Engkau Tuhan, agar kiranya melalui firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu menjadi pegangan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Allah kami, yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Ya, anak-anak sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada pagi ini, di hari Minggu ini, kita buka Alkitab kita, yaitu yang tertulis dalam kitab Amsal, pasal 4, ayat 10 sampai dengan ayat 20. Nanti Amang ayat 10, nanti di ayat berikutnya bisa nanti diganti Bang Haris dan juga Kak Imelda. Kita membaca secara responsorial. Demikianlah firman Tuhan. Hai anak-anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya kamu hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu, aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan langkahmu tidak akan terhambat, bila engkau berlari engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya. Menyimpanglah daripadanya, dan jalanlah terus. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Karena mereka makan roti kepasikan dan minum anggur kelaliman. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersanjung. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Anak-anak yang kasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, topik kita dalam firman Tuhan di pagi ini yaitu dengan topik hidup di jalan Tuhan. Ya, anak-anak sekolah minggu, apakah kalau dimaksud hidup di jalan Tuhan? Ya, hidup di jalan Tuhan adalah hidup hanya berdasarkan firman Tuhan. Hidup di jalan Tuhan artinya kita harus mau tunduk dan taat hanya kepada Tuhan saja. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Memang banyak di tengah-tengah kehidupan kita, hidup ini banyak yang sia-sia. Melakukan sesuatu yang penuh dengan kesia-siaan. Melakukan sesuatu yang tidak bermakna. Apakah itu kalau dikatakan
hidup yang sia-sia. Hidup yang sia-sia adalah boleh dikatakan tidak memakai waktu dengan baik. Itu dikatakan hidup yang sia-sia. Apalagi kalau dikatakan hidup yang sia-sia, jika kita menjalani hidup ini, ya selalu melakukan hal-hal yang salah. Itu juga melakukan hidup yang sia-sia. Kalau dikatakan juga hidup yang sia-sia apa itu? Ya banyak. Ya mungkin saja anak-anak sekolah minggu, kembali saya Amang katakan tadi, ketika mau belajar, pergi ke sekolah tidak memakai waktu secara efisien. Itu juga menyia-nyiakan waktu. Nah anak-anak kami sekalian, kalau dikatakan yaitu hidup di jalan Tuhan, artinya hidup kita ini harus mau menyenangkan hati Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Nah, kalau saya mau bertanya dulu kepada Bang Haris, ya. Nah, ada lagu ini lagu seperti ini. Di dunia ini ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, hidup berglori. Nah, di situ. Artinya hidup ini ada dua pilihan. Nah, di tengah-tengah dunia ini, jalan yang lebar itu katanya, ya banyak yang mempengaruhi kita, membuat hati kita sering jatuh ke dalam apa? Dosa dan kejahatan itu ya. Kalau saya katakan dulu sama Bang Haris, kalau dikatakan hidup di jalan Tuhan itu menjadi anak-anak sekolah minggu itu yang bagaimana itu Bang Haris? Yang kalau kita menjadi anak sekolah minggu, ya kita harus taat akan firman-Nya, Amang. Iya. Ya kalau misalnya kita disuruh orang tua kita membantu atau menjaga adiknya, kita harus kita ikuti apa kata orang tua kita, Amang. Iya, bagus sekali. Kalau menurut Kak Imelda, kalau dikatakan hidup di jalan Tuhan, nah itu seperti apa sih Kak Imelda? Hampir sama dengan yang dibilang Bang Haris, hanya mungkin kita harus taat kepada orang yang lebih tua dari kita. Kemudian menaati perintah Tuhan juga. Perintah Tuhan itu termasuk orang tua kita juga. Gitu, itu Amang menurut saya. Iya, bagus ya. Nah, dalam firman Tuhan ini merupakan suatu kitab Amsal, yaitu kitab hikmat. Ya, kitab hikmat bagaimana kita berhikmat dalam menjalani kehidupan kita. Nah, bagaimana kita bijak dalam menjalani kehidupan kita. Nah, jadi artinya kita menjalani hidup ini tentu banyak tantangan yang kita hadapi. Tentu banyak pengaruh yang kita hadapi dalam menjalani hidup kita ini. Nah, jadi kalau dikatakan bagaimana sih anak-anak sekolah minggu supaya hidupnya di jalan Tuhan? Yang pertama Bang Haris katakan harus di dalam firman Tuhan. Ya, kehidupan kita ini, perjalanan hidup kita ini yang pertama adalah kita harus mau hidup kita ini di dalam firman Tuhan. Lalu yang kedua anak-anak sekolah minggu, hidup di jalan Tuhan itu ya dia tidak mau dipengaruhi oleh situasi keadaan untuk melakukan yang tidak baik. Kalau ada contohnya kawannya ya, contohnya mempengaruhi kita. Padahal banyak pekerjaannya dikasih guru di rumahnya, lalu datang kawannya dipengaruhi dia, ayo main-main ke PlayStation, main-main ke warnet. Nah, itu merupakan apa? Tidak memakai waktu dengan baik. Nah, dalam hidup ini juga banyak yang mempengaruhi kita. Tetapi menjadi anak-anak Tuhan, kita yang pertama sekali menjadi anak-anak Tuhan, hidup di jalan Tuhan harus senang dengar-dengaran firman Tuhan. Iya, harus senang dengar-dengaran firman Tuhan. Hidup di jalan Tuhan itu, ya, dia tidak mau digoda oleh iblis. Iya, hidup di jalan Tuhan, anak-anak Tuhan tidak mau dipengaruhi atau digoda oleh iblis. Tetapi imannya selalu teguh di dalam firman Tuhan. Iya, apalagi dia kan harus rajin datang ke gereja. Walaupun saat ini ya, kita belum bisa Kak ya datang ke gereja ya. Iya, tetapi Amang dan yakin dan percaya bahwa suatu ketika nanti anak-anak sekolah minggu juga harus rajin datang ke gereja. Jadi artinya anak-anak kami jangan engkau menyanyiakan waktu
Waktu Tuhan, karena seperti lagu tadi. Kita nyanyikan dulu. Di dunia ini ada dua jalan. Ayo kita nyanyikan dulu. Ya, musik dulu abang ya. Nah, ini tentang apa ya, hidup di jalan Tuhan ya, anak-anak sekolah minggu ya. Ya. Di dunia ini ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, hidup berseri. ya sekali lagi. Di dunia ini ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, hidup berglori. Iya, tadi lagu itu katanya ada dua pilihan. Nah, dua jalan kehidupan. Yang pertama katanya yaitu jalan yang lebar. Yang kedua adalah jalan yang Sempit. Iya, jalan yang lebar ini ya, ini merupakan suatu pengertian dunia ini selalu memberikan apa? Kebahagiaan, Kebahagiaan. kesenangan ya. Ya, membuat kita merasa senang, merasa bahagia. Kan seperti itu. Tetapi bisa saja dunia ini memberikan kesenangan, tetapi membuat kita sering jatuh ke dalam dosa. Ya, ada kawannya mengajak supaya lebih banyak bermain. Ini menjadi anak sekolah minggu kalau lebih banyak bermain-main, maka tidak akan mungkin berhasilkan Bang Aris kan? Betul, Amang. Iya, kalau dunia ini mempengaruhi, ayo kita main. Lebih baik kita main-main ke PlayStation lo, ke warnet, banyak main apa ya? Main Instagram, main Facebook, main apa lagi? Video game kan gitu ya. Nah, habis waktu. Padahal pekerjaannya banyak di rumah. Nah, itu juga sering membuat apa kita? Mempengaruhi kita ya. Iya, ya, betul. itu memang enak dalam dunia ini kan. Tetapi dalam dua lagu tadi itu ada jalan yang Sempit, Amang. Iya, memang kalau mau menjadi anak yang berhasil harus apa? Harus berjuang, Amang. Iya, berjuang. Tidak mau dipengaruhi oleh Kawan-kawan kita. Iya, memang sangat sulit ya. Apalagi ya anak-anak sekolah minggu pasti pernah berjalan di tempat yang sempit kan? Nah, harus hati-hati. Amang. Kan gitu ya. Pernah jalan di atas apa? Sawah, pematang sawah. Oh, pernah, Amang. Wah, jalan Harus kecil jaga ya. keseimbangan, Iya, Amang. harus jaga keseimbangan, harus Nggak bisa hati-hati. jatuh, Amang. Supaya jangan Jatuh. jatuh. Nah, kita juga anak-anak sekolah minggu ya, dalam menjalani hidup ini dikatakan jalan yang sempit itu mengartikan bahwa kita dalam hidup kita ini tanpa pertolongan Tuhan, kita akan apa? Akan jatuh, Akan Amang. jatuh. Tetapi kalau Tuhan menjaga kita, kita akan memperoleh apa? Sukacita dan Sukacita dan keselamatan itu. Ya. Nah, anak-anak sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan, nah lagu tadi mengajak kepada kita, mana jalan yang kita pilih? Jalan yang lebar, tetapi bisa membuat kita jatuh dalam dosa. Amang. dalam dosa, atau jalan yang sempit, ya, tempat di mana kita harus berusaha, ya, di dalam Tuhan. Nah, anak-anak kami, firman ini merupakan hikmat, ya, hikmat kebijaksanaan dari Raja Salomo, ya, memberikan kepada kita hikmat bagaimana kita menjalani hidup ini. Jangan sia-siakan hidupmu, tetapi pergunakanlah hidupmu dengan baik. Walaupun banyak pengaruh-pengaruh dari luar sana, ya, yang membawa kamu ya kepada hal-hal yang tidak baik, tapi ingatlah jalan di dalam Tuhan akan memperoleh sukacita. Oke ya Kak ya? Ya. Demikianlah anak-anak sekolah minggu, firman ini mengajarkan kepada kita, hidup kita harus berserah di dalam Tuhan. Ya. Kak Imelda dan juga Bang Haris, Iya, Mang. ada sesuatu yang mau disampaikan kepada Mang. anak sekolah minggu kita? Warta jemaat, Amang. Ya, silakan. Oke, baik. Iya, adik-adik.
Kakak akan bacakan sedikit warta kita untuk hari ini. Adik-adik, hari ini Minggu tanggal 8 November 2020. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu ke-22 setelah Trinitatis. Dengan nats firman Tuhan yang diambil dari Amsal 4 ayat ke-10 sampai ke-20. Dengan tema Hidup di Jalan Tuhan. Nah, adik-adik, minggu depan kita kembali bertemu dalam situasi yang sama ya adik-adik ya. Jangan lupa tetap beribadah dari rumah. Meskipun dari rumah kita harus tetap semangat dan sukacita. Kemudian Bang Haris, apa ini Bang? Ini Iya dia. Kak, celengan Kak ya. Iya. Buat apa ini Kak? Ini ada celengan, jadi kita mengisi ini setiap hari. Nah ini kita kasih waktu Natal tahun lalu ya Bang ya. Nah ini akan kita kumpul Natal tahun ini, tujuannya untuk pembangunan dan perkantoran HKBP Tanjung Sari ya Kak ya. iya, untuk pembangunan gedung sekolah minggu dan gedung perkantoran di sekitar gereja kita ini adik-adik, supaya kita juga lebih aman dan lebih nyaman ketika kita akan beribadah nanti. Kita doakan pandemik ini segera berlalu sehingga kita boleh bertemu kembali di gedung yang baru nanti. Iya Demikian. Kak. Jadi jangan lupa ya, Iya Kak, diisi ya Kak adik-adik ya. Tapi kalau diisi ya, nanti Bang. udah Abang juga, udah Abang juga mungkin punya ya Bang ya. Ya pasti, Abang pasti punya celengan Celengan untuk juga. anak-anak sekolah Iya. minggu. Dan demikian juga kepada Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan yang berada masih di rumah. Melalui yang disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu, kita sangat rindu dalam pembangunan gedung sekolah minggu. Itu yang paling terutama yang kita benahi. Kiranya kepada Amang Inang yang berada di rumah senantiasa mendukung program gereja kita HKBP Tanjung Sari untuk berpartisipasi, memberikan persembahan, memberikan ucapan syukur kepada Tuhan melalui gerejanya, agar kiranya melalui pemberian Amang dan Inang, kiranya pembangunan gedung sekolah minggu, perkantoran dan rumah dinas dapat rampung dan dapat kiranya anak-anak sekolah minggu, anak-anak kita datang ke gereja untuk memuji nama Tuhan. Demikianlah Amang Inang, warta untuk anak-anak sekolah minggu. Ya baik, masih ada lagi kakak dan abang? Iya, kita akan bernyanyi sekali lagi ya, Mang, Ya. sekaligus mengumpulkan persembahan ya adik-adik ya. Jangan lupa persembahannya dikumpul, nanti itu kalian berikan kepada papa dan mama, kemudian itu akan disampaikan oleh kedua orang tua kita ke sintua sektor masing-masing. Nah, lagu kita adalah Kita Harus Membawa Berita. Jadi firman tadi harus kita imani di dalam kehidupan kita sehari-hari, pergunakan waktu kita. Ya adik-adik. Kita harus membawa berita pada dunia dalam terang tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap, karena telah jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa itu nyatalah kamari dan cemerlang. Sekali lagi ya adik-adik. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap, karena telah dari remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa itu nyatalah kamari dan cemerlang. Kuasa Kristus nyatalah kamari dan cemerlang.
Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. 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 Ya, shalom untuk anak-anak sekolah minggu dan juga orang tua yang berada di rumah. Demikianlah ibadah yang kami berikan di hari Minggu ini. Kiranya kita tetap berdoa kepada Tuhan agar kiranya pandemi virus corona 19 ini dapat cepat berlalu dan cepat juga kita nantinya untuk anak sama-sama ya. sekolah minggu beribadah di gereja kita. Demikianlah himbauan dari kami. Shalom, Tuhan memberkati. Shalom.